Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membuat analisis data secara klasifikasi, prediksi, dan klasterisasi menggunakan aplikasi Orange Data Mining. Perkenalkan, nama saya Mahfuzah Fatul Afida. Nama saya Divya Damayanti. Saya Alia Rahmawati. Sebelum saya mulai praktek, saya akan menjelaskan apa itu aplikasi Orange. Jadi aplikasi Orange ini adalah sebuah analisis data interaktif berbasis latar muka grafis yang memungkinkan pengguna untuk membuat alur kerja atau workflow data mining tanpa harus menulis kode. Orange ini dikembangkan menggunakan bahasa Python dan dapat diperluas melalui script Python atau plugin tambahan. Nah, di sini saya akan menggunakan teknik klasifikasi. Jadi, teknik klasifikasi ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memprediksi suatu kategori atau kelas berdasarkan data yang tersedia. Klasifikasi pada dasarnya bertujuan untuk membagi data ke dalam kelompok-kelompok tertentu sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Klasifikasi bekerja pada dataset yang bersifat supervised learning, yang berarti bekerja menggunakan dataset yang terdapat label atau target di dalamnya. Nah, nanti saya akan menentukan kolom mana yang akan dijadikan atribut input dan kolom mana yang menjadi target. Nah, di sini saya akan menggunakan data dari Kaggle tentang perakiraan cuaca. Nah, di sini langsung saja di-download. Dia sudah berbentuk CSV, jadi bisa langsung dipakai. Sudah ter-download, kita langsung ke Orange-nya. Yang pertama itu saya akan menggunakan widget file. Widget file ini berguna untuk mengimpor dataset atau data mentah ke dalam alur kerja Orange dan menampilkan preview data. Pada widget file ini kita harus memasukkan sumber datanya dengan cara diklik 2 kali. Nah, kita langsung masukkan data set yang tadi. Nah, ini di open. Nah, di sini terlihat ada 149 intents dan 6 feature, artinya ada 149 baris dan 6 fitur. Nah, di sini ada 0,8 missing values. Nanti kita akan melakukan pre-processing data untuk menghilangkan missing values ini. Nah, ini fitur-fiturnya ada suhu, kelembapan, kecepatan angin, dan lainnya. Nah, si perakiraan cuaca ini kita jadikan kolom target. Menjadikan kolom target dengan 3 value, yaitu berawan, cerah, dan hujan. Langsung saja di-apply. Nah, setelah itu kita tarik data table-nya. Jadi, data table itu berguna untuk menampilkan isi dataset secara lengkap dalam bentuk table. Biasanya itu digunakan untuk mengecek data mentah, melihat nilai-nilai setiap kolom, dan memastikan data sudah betul sebelum dianalisis. Nah, ini langsung saja diklik data table-nya. Nah, di sini pertamanya terdapat 149 intents dan 5 feature dan ada missing data. Dan yang di sebelah kiri ini adalah merupakan targetnya. Selanjutnya kita gunakan pre-process. Jadi pre-process ini untuk membersihkan dan mempersiapkan data sebelum dianalisis. Kita klik pre-process. Nah, saya gunakan average ya. Average ini artinya nilai yang hilang ini akan diisi dengan nilai rata-rata dari data tersebut. Lalu kita tarik lagi data tabelnya untuk mengecek hasil pembersihannya. Nah, di sini udah terlihat no missing data, artinya data ini sudah bisa langsung dipakai. Langsung saja saya menggunakan algoritma yang pertama, yaitu algoritma naive Bayes. Naive Bayes ini menganggap setiap atribut input tidak saling mempengaruhi, walaupun dalam kenyataannya mungkin saja berhubungan. Nah, ini langsung saja ditarik reproses data ke data. Oke. Nah, algoritma kedua itu saya akan menggunakan algoritma KNN. Jadi KNN ini algoritma klasifikasi berbasis jarak. Prinsipnya suatu data baru akan diklasifikasikan berdasarkan mayoritas label dari kata tangga terdekatnya di ruang data. Nah, ini sambung preproses data ke data sama kayak tadi.
Selanjutnya algoritma ketiga itu saya akan menggunakan tree. Tree ini merujuk pada decision tree atau pohon keputusan dan digunakan untuk memetakan input ke dalam kelas tertentu. Nah, selanjutnya gunakan prediction. Prediction ini untuk menguji model pada data baru dan melihat prediksi kelas hasilnya secara lebih detail. Tarik semua algoritmanya. Dan di sini masih kosong. Agar terlihat isinya, tarik yang dari preproses ke prediction. Nah, di sini terlihat klasifikasi menurut algoritmanya. Contohnya gini nih. Next bilang berawan, lalu KNN bilangnya itu hujan, dan tree itu bilangnya itu cerah. Jadi per algoritma itu jawabannya itu mungkin saja bisa berbeda. Saya juga tarik test and score. Jadi test and score ini berfungsi untuk mengukur performa model yang sudah dibangun dengan algoritma klasifikasi. Tarik semuanya. Tarik juga preproses ke test and score. Lalu bisa kita lihat. Nah, di sini AUC yang paling tinggi adalah net bias. Jadi semakin tinggi AUC-nya itu semakin baik. Nah, jadi bisa disimpulin kalau kasus klasifikasi perakiraan cuaca berdasarkan data yang digunakan algoritma net bias ini adalah yang paling optimal diikuti dengan KNN dan terendahnya itu yaitu tree. Nah, untuk tree kita bisa tarik juga tree viewer. Tree viewer ini digunakan untuk memvisualisasi hasil pohon keputusan yang telah dilatih sebelumnya. Nah, ini adalah isi tree viewernya. Jadi bisa keluar ini zoom. Perkenalkan, saya Divya. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai teknik prediksi dalam proses analisis data menggunakan aplikasi Orange Data Mining. Pertama-tama saya akan mengunduh dataset dari situs Kaggle. Di sini kita cari data yang ingin kita gunakan, yaitu data kelulusan mahasiswa. Setelah itu kita download. Karena di downloadnya masih dalam bentuk zip, maka nanti kita ekstrak di bagian filenya. Setelah diekstrak, maka terdapat dua file, yaitu data train atau supervised learning dan data test atau unsupervised learning. Perbedaannya itu apa? Kalau yang supervised itu dia mempunyai kolom target di dalam datanya, sedangkan kalau yang unsupervised ini tidak memiliki kolom target di dalam datanya. Nah, di sini kita lihat dulu datanya. Kalau yang data train ini, seperti yang saya bilang kan, ada kolom targetnya. Sedangkan kalau yang di data test tidak memiliki kolom targetnya. Nah, di sini data yang saya gunakan itu berisi ada nama, jenis kelamin, status mahasiswa, umur, status menikah, IPS dari semester 1 sampai semester 8, ada IPK dan status kelulusannya. Nah, tujuan dari analisis ini adalah untuk memprediksi status kelulusan mahasiswa, apakah mereka akan lulus tepat waktu atau terlambat berdasarkan data yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya, kita buka aplikasi Orange Data Mining-nya. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita mengimpor dataset ke aplikasi Orange ini. Caranya bagaimana? Dengan kita klik ini, widget filenya kita klik. Yang ini kita klik lagi.
Nah, kemudian kita ambil data yang tadi telah kita download ya, dari sini. Nah, untuk pertama ini kita menggunakan data train terlebih dahulu ya, karena data train ini digunakan untuk melatih model sehingga modelnya itu dapat belajar dari data yang sudah memiliki label target yang tadi, yaitu status kelulusan. Nah, ini status kelulusan itu kan pengen menjadi target kita ya, jadi ini role-nya harus kita ganti menjadi target, harus dijadiin target. Nah, targetnya di sini kan berupa kategori, ada dua kategori, yaitu tepat dan terlambat. Kemudian kita apply. Di sini jangan lupa untuk kita rename menjadi data kelulusan mahasiswa train. Baik. Yaps. Nah, sudah. Setelah itu, kita sambungkan si widget file ini ke widget data table. Kenapa kita harus sambungkan ke data table? Supaya kita dapat melihat informasi dari data yang sudah kita upload, sekaligus untuk memeriksa apakah terdapat missing value atau tidak. Nah, di sini kita lihat. Di sini, ini status kelulusan merupakan targetnya. Dia ada di sebelah paling kiri. Dan di sini ada infonya nih. Dia ngasih tahu ada di data kita ini kita memiliki 379 data dan terdapat missing value sebesar 0,2% missing data. Nah, berarti kalau ada missing data, kita akan menggunakan widget pre-processing yang fungsinya itu untuk membersihkan data, salah satunya dengan mengisi nilai kosong menggunakan metodenya. Ini kita cari pre-processing. Kita buka. Nah, kita pakai ini input missing value. Dan kita pilihnya yang average. Sebenarnya bisa pilih yang average atau replace, tapi saya pengen pakai yang average ini, jadi dia akan mengisi nilai-nilai yang kosong itu dengan nilai rata-rata di kolom yang kosong tersebut. Nah, untuk memastikannya lagi, kita cek nih apakah datanya masih ada yang missing atau enggak. Kita sambungkan lagi ke data table. Nah, di sini di infonya tidak ada missing data, berarti datanya sudah bisa kita pakai. Nah, widget pre-processing ini sangat penting agar data kita bisa diterima oleh model prediksi tanpa error, serta menjaga konsistensi hasil. Nah, setelah sudah, kita lanjut ke pemodelan. Namun, saya akan melakukan tahapan exploratory data analysis atau EDA terlebih dahulu. Nah, EDA ini penting supaya kita bisa memahami pola dalam data dan melihat apakah ada hubungan antara fitur-fitur tertentu dengan status kelulusan. Nah, fitur EDA yang akan saya pakai ini adalah yang pertama pivot table. Saya akan memakai pivot table dan box plot. Saya menggunakan pivot table untuk melihat distribusi jenis kelamin terhadap status kelulusan. Maka rows-nya di sini kita pilih jenis kelamin, dan yang kolomnya ini status kelulusan. Value-nya kita nonin aja, kita kosongin. Nah, di sini terlihat hasilnya itu menunjukkan bahwa dari 379 mahasiswa, ada sebanyak 216 yang lulus tepat waktu dan 163 yang terlambat. Kalau dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah laki-laki ini memang lebih banyak di kedua kategori ya. Namun, proporsi perempuan yang lulus tepat waktu itu lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Nah, selanjutnya saya menggunakan boxplot. Di boxplot ini saya ingin membandingkan nilai IPK berdasarkan status kelulusannya. Nah, di sini di variabelnya itu kita pilih yang IPK, dan yang subgrupnya kita pilih
status kelulusan. Nah, kalau yang ini kita pilih ke compare means, yaitu perbandingan rata-rata. Nah, hasil dari box plot ini terlihat bahwa mahasiswa yang lulus tepat waktu memiliki rata-rata IPK sebesar ini 3,02 dan untuk yang terlambat rata-ratanya itu sebesar 2,81. Nah, setelah melihat dari data berikut dapat disimpulkan bahwa IPK ini mempunyai pengaruh besar terhadap status kelulusan. Jadi, lewat EDA ini kita punya gambaran awal fitur apa saja sih yang penting dan bisa digunakan dalam proses prediksi selanjutnya. Nah, lanjut kita masuk ke pemodelannya. Pemodelannya di sini saya akan menggunakan 3 model algoritma, yaitu ada Navy Bayes, KNN, dan SVM. Nah, yang ini kita pilih dari data yang sudah diproses ke data Navy Bayes-nya. Ini kita pakai KNN. Nah, ini kita pakai SVM. Oke. Nah, ketiga algoritma ini selanjutnya akan disambungkan ke widget test and score. Kita sambungin nih test and score. Nah, kenapa kita nyambungin ke widget test and score ini? Fungsinya itu untuk mengukur performa masing-masing model. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini kita ganti data trainingnya ke 95%. Nah, yang kita lihat ini dari yang ini, yang AUSI. Di sini dapat kita lihat kalau algoritma SVM ini memiliki hasil yang paling besar, akurasinya sebesar 95%, lalu KNN sebesar 93%, dan yang paling rendah itu adalah Navy Bayes sebesar 92%. Nah, setelah kita sambungkan ke test and score, maka kita sambungkan juga nih ke widget prediction. Dari sini juga jangan lupa untuk nyambungin dari file yang sudah kita pre-processing, yang udah kita proses. Kita buka. Nah, di sini tadi kan yang paling besar itu adalah yang tingkat akurasinya paling tinggi itu adalah SVM ya. Kita lihat nih misalnya di sini nomor 2. Ketiga algoritmanya itu bilang seharusnya tepat waktu, tapi di datanya itu dia bilangnya terlambat. Nah, kalau kita mau tahu kenapa Navy Bayes yang paling akurasinya paling pendek, paling sedikit, kita lihat dengan yang nomor 3. SVM sama KNN itu dia bilangnya terlambat. Di datanya juga terlambat, tapi di Navy Bayes itu dia bilangnya tepat waktu dengan errornya itu yang cukup tinggi ya, 0,9. Berarti memang si Navy Bayes ini dia kurang akurat untuk prediksi. Lalu maka kita lanjut lagi nih ke data test. Nah, selanjutnya kita melakukan hal yang sama, yaitu dengan mengimpor data testnya. Ini data testnya. Nah, di dalam data test ini kita nggak punya targetnya ya, karena tadi sudah dihapus. Nah, di sini dapat kita lihat dia ada missing value sebesar 0,4%. Maka harus kita pre-processing lagi nih. Kita sambungkan ke pre-processing. Dan
kita tetap pakai yang sama kayak tadi, kita pakai input missing value, dan kita pilih yang average, nilai rata-rata. Setelah itu coba kita lihat lagi untuk memastikan apakah datanya error atau tidak. Maksudnya datanya masih ada missing atau tidak. Nah, di sini udah nggak ada, no missing data. Nah, di sini nggak ada nih targetnya, yang ada cuma nama. Selanjutnya, kita sambungkan data yang pre-processing ini ke prediksi. Supaya, kan tadi kita udah melatih modelnya. Nah, sekarang kalau di data latih ini, untuk diuji. Oh ya, ini jangan lupa di rename. Di rename, jadi data kelulusan mahasiswa tes. Oke. Nah, sini kita baca ya, karena udah kita sambungkan, jadi kita baca nih. Dia udah bisa memprediksi. Nah, di sini balik lagi tadi, yang paling gede itu dari modelnya, dari yang kita uji, itu yang paling akurasinya paling bagus adalah SVM, dia paling tinggi. Sama KNN, sedangkan Navy Bayes itu paling kecil kan tadi. Nah, di sini prediksinya sangat bertolak belakang ya. Tuh, si SPM-nya bilang tepat dan Navi BSA itu bilangnya terlambat. Nah, jadi dari sini itu dapat kita simpulkan ya, kalau berdasarkan data yang telah kita gunakan untuk memprediksi status kelulusan mahasiswa, dapat disimpulkan bahwa dari ketiga model yang telah dibandingkan, nah si SPM ini merupakan model yang paling optimal untuk melakukan prediksi, diikuti oleh KNN. Sementara itu untuk model Navi Bayes-nya ini, dia kurang cocok digunakan untuk teknik prediksi dalam konteks ini, dalam data yang saya gunakan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Pada kali ini, saya akan membuat model clustering menggunakan algoritma K-means. Sekilas tentang algoritma K-means merupakan salah satu algoritma data mining yang dapat digunakan untuk melakukan tugas clustering. K-means merupakan algoritma jenis unsupervised learning atau dataset yang tidak memiliki label. Nah, pada kali ini saya akan menggunakan contoh kasus clustering menggunakan dataset hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru. Datasetnya saya ambil di situs Kaggle. Judulnya adalah hasil SPMB Politeknik Statistik STIS 2023. Sebelum saya download datasetnya, saya buka Google terlebih dahulu. Terus saya cari Kaggle, situs Kaggle. Setelah itu, saya ketik di sini kelulusan mahasiswa. Kelulusan mahasiswa. Enter. Karena saya udah tahu mau yang mana, berarti saya mengambil data ini. Setelah itu, saya download datasetnya terlebih dahulu. Oke, sudah di-download. Kembali lagi ke Orange. Di Orange pertama saya create new file karena masih baru. Setelah itu saya memerlukan dataset yang tadi itu di dalam sini. Jadi saya masukkan widget file yang terdapat di data. Saya taruh mana aja. Terus ini klik dua kali. Setelah itu saya pilih terlebih dahulu yang tadi dataset yang sudah saya download. Ini pencet open. Dari file ini kita tahu sebelumnya file ini tuh ada untuk bisa naruh file atau URL. Jadi kita bisa naruh link dataset untuk ditaruh di sini. Terus info terdapat info. Ada 37 instance, 6 feature, no missing value, data has no target variable, dan 1 metode atribut. Di sini 37 instance itu artinya memiliki 37 baris data, kemudian 6 fitur artinya memiliki 6
fitur, yaitu ada fitur formasi D3, pendaftaran D3, formasi D4, pendaftaran D4, formasi D4K, pendaftaran D4K. Dan yang terakhir data has no target value, artinya dataset yang kita gunakan itu tidak memiliki variabel target ataupun kelas ataupun label. Dan menurut Orange, data kita ini memiliki satu meta atribut, yaitu lokasi formasi. Sebenarnya ini tuh awalnya teks, dia teks dan meta. Jadi saya ubah jadi kategori, dari meta berubah jadi feature. Setelah itu kita apply karena dia udah berubah. Apply. Oke, sudah di apply, kita tutup, silang. Karena untuk melihat data yang tadi dalam bentuk tabel, kita bisa tarik data tabel ke sini, atau dari file tarik, terus tunggu, cari data tabel, data table, pencet, terus pencet 2 kali untuk melihat. Nah, di sini ada info lagi, 37 baris, 6 feature. Kenapa bisa 6 feature? Karena lokasi informasi dari target dari meta menjadi feature, diubah. No target value dan no meta attribute. Jadi metanya berubah jadi features. Oke. Oh, maaf. Karena di sini no missing data atau missing data, jadi kita tidak butuh preprocessing atau pengubahan. Dari sini pun dari 0 ke 1000 pun nggak begitu jauh, jadi kita nggak usah preprocessing. Setelah itu kita langsung ke widget K-means. Widget K-means itu terdapat ada di unsupervised. Ini dia K-means, kita tarik aja, bisa langsung tarik K-means. Ini dia K-means. K-means, pencet 2 kali. Di sini terdapat menentukan bacak key-nya atau klasternya dalam bentuk dataset yang kita miliki. Misalnya pada kasus ini saya mau 3 klaster, yaitu sedang, tinggi, dan rendah. Bisa bikin 4, 5 atau seterusnya, tergantung yang kalian mau atau yang disesuaikan saja. Setelah itu kita close. Jika ingin melihat visualisasinya, kita bisa di visualize dan di scarlet plot. Nah, kita tarik aja, kita cari scatter plot. Setelah itu nah, ini kita pencet 2 kali, ini kita perbesar. Ini terdapat ada axis X dan axis Y. Ini axis X, ini bisa ke yang bawah, yang atas axis Y. Saya menggunakan cluster di axis X karena lebih mudah. Kalau jika kebalik, misalkan kelas ini axis Y diganti cluster, dia tuh jadi berantakan sekali kan bawahnya. Nah, kalau clusternya gini berubah. Nah, seperti di contoh, misalkan C1, Provinsi Sulawesi Tenggara itu C1, dan Sumatera Utara itu C2, dan yang C3 itu contohnya Provinsi Sulawesi Utara. Nah, untuk colors tuh same colors, dia bisa same colors tapi warnanya abu-abu semua. Jadi saya mungkin mengubah cluster. Kalau cluster 3 warna, biru, merah, hijau. Dan untuk shape saya menggunakan cluster karena lebih mudah. Kalau dia pakai lokasi formasi, dia berubah jadi banyak, seperti Provinsi Kalimantan Selatan lingkaran, Provinsi Kalimantan Tengah silang. Jadi dia banyak sekali. Jadi saya menggunakan 3 aja yang cluster karena dia terdapat 3 saja. Jadi lingkaran C1 lingkaran, X C2 dan C3 segitiga. Oke, setelah itu kita tutup. Jika ingin melihat hasil dalam bentuk tabel setelah menggunakan algoritma K-means, bisa ditarik lagi. Terus data table.
dicat 2 kali. Ini dia hasilnya. Nah, di sini bisa lihat misalkan Provinsi Aceh. Provinsi Aceh itu ada C2. Nah, dengan skor segini. Coba kita urutin. Jadi kalau misalkan mau mengurutkan C1, jadi yang terbanyak tuh C1, selanjutnya 2, dan yang terakhir ada C3. Jika ingin nomor 1 lagi, tinggal diklik 1. Yang terakhir save data. Caranya save data, narik data table, terus save data, pencet save data, pencet 2 kali, save as. Saya menaruh di sini dalam kurung. Ini kita bisa ngubah ke apa aja. Jadi mungkin saya mau ke Excel. Setelah itu dalam kurung hasil Kemins, hasil Kemins. Oke. Terus kita close. Nah, kesimpulan dari yang data saya ambil yaitu data hasil SPMB Politeknik Statistik Estis 2023, yaitu memiliki 3 clustering, yaitu sedang, besar, besar dan kecil. Ya, dari data ini terlihat yang lebih banyak adalah C1 atau clustering 1, dan yang paling dikit adalah C3 atau clustering 3. Dari jumlahnya pun ya. Oke. Sekian video dari kami tentang analisis data menggunakan Orange Data Mining yang menggunakan teknik klasifikasi, teknik prediksi, dan teknik klasterisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.